Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ada waktu nih untuk bincang-bincang sebentar. Begini, saya kebetulan lagi mengikuti pendidikan guru penggerak nih angkatan ke-7. Ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah, diantaranya untuk meminta pendapat, saran atau pengalaman tentang bagaimana memimpin sebuah sekolah gitu. Nah, dalam hal ini kenapa saya mengambil sebagai ininya ibu, karena kebetulan sudah lama dan juga pengalaman mungkin bisa lebih luas dalam kepemimpinan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan pengalaman kepada saya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Nah ini selama ini ibu dapat mengidentifikasi kasus di sekolah pasti ya. Iya. Seperti itu. Terus ada yang istilahnya dilema etika dan dilema rujukan moral. Nah, dalam ini bagaimana ibu menyikapi tentang dilema etika atau rujukan moral tersebut? Kalau untuk cara menyikapi dilema etika dan rujukan moral ini yang terjadi di sekolah gitu Pak ya. Sebenarnya kita mengidentifikasi dulu kasusnya itu seperti apa dengan cara satu, mengenali siapa saja sih nih yang terlibat dalam kasus ini gitu kan. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian dengan analisis resiko juga. Ketika kita mengambil keputusan dalam menghadapi hal ini, dua hal tadi itu harus bisa menganalisis nih resiko yang terjadi ini akan seperti apa. Kemudian yang terakhir mungkin dengan menggunakan insting yang lebih tinggi kali ya dalam memahami sebuah masalah. Betul. Mungkin itu Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak nih penjelasannya sangat detail dan mudah-mudahan bisa mengarah ke arah yang saya harapkan. Ya, Oke. Selanjutnya selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar yang mengandung nilai kebaikan buat seluruhnya. Kalau misalnya yang selama ini sebenarnya sih dari dua poin itu, rujukan moral dan dilema etika itu mungkin hal baru gitu Pak ya. Iya. Karena saya juga baru dengar istilah yang baru ini gitu. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi di sekolah gitu. Betul. Hanya saja istilahnya saja ya gitu kan. Berarti ketika saya menghadapi itu mungkin dalam hal mengambil keputusannya ya. Iya. Dalam hal mengambil keputusan dengan cara bisa berkonsultasi dengan guru yang lain yang ada di sekolah. Manajemen mungkin ya boleh. Iya. Dengan cara seperti itu. Karena saya tidak akan bisa mengambil sebuah keputusan ketika saya masih ragu gitu. Iya. Jadi harus ada pendapat orang lain. Jadi diperlukan orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika dengan guru senior ataupun guru junior, ketika mereka mempunyai solusi dalam menghadapi masalah, kenapa tidak gitu kan? Walaupun saya merasa saya sebagai pemimpin di situ. Berikutnya Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang ibu lakukan? Seperti apa biasanya dalam menangani masalah tersebut? Kalau misalnya langkah-langkah sih seperti yang tadi ya, contohnya tadi konsultasi dengan guru yang senior sebagai ini teman sejawat, atau ketika tidak bisa mencari solusinya, kita bisa mengambil ke orang yang lebih kompeten gitu. Contohnya seperti pengawas sekolah, komite sekolah, siapapun yang peduli dengan dunia pendidikan. Betul. Kemudian kalau misalnya untuk apa tadi yang kedua selain pengambilan keputusan, koordinasi dengan siapa? Ya. Prosedur. Ya. Nah, kalau untuk prosedur kebetulan saya tidak punya prosedur yang baku gitu ya, jadi harus
seperti apa langkah-langkah yang harus diambil. Jadi langkah lebih cepat, tindakan lebih cepat itu yang harus diambil gitu saja. Jadi tidak ada prosedur yang baku. Jadi cepat, tepat ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, berikutnya hal-hal apa saja nih Bu ya selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang artinya sama-sama benar hal tersebut harus diputuskan yang Ibu efektif gitu kan menurut Ibu keputusan juga. Kalau menurut saya sih musyawarah lebih baik mungkin Pak ya, sesuai dengan sila keempat Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketika kita bermusyawarah, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Mungkin itu yang paling efektif menurut saya ini. Ini berandai-andai nih Bu ya. Berandai. Seandainya dalam kesepakatan tersebut ataupun musyawarah tersebut tidak mencapai yang diharapkan, apa kira-kira sebagai Ibu sebagai seorang pemimpin untuk memutuskan, karena tetap itu harus diputuskan. Di sisi lain hasil keputusan rapat itu ngotot ya, ada peserta rapat yang notabene menginginkan pendapat yang lain gitu, tapi sama-sama benar pendapatnya. Bagaimana pendapat Ibu sebagai seorang seorang pemimpin? Kalau untuk menghadapi hal itu berarti bagaimana cara saya sebijak mungkin untuk mampu mengambil keputusan pada situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi dengan adanya beberapa masukan, walaupun itu ada beberapa orang merasa benar gitu, yang ini juga merasa benar. Jadi keputusannya kembali saya harus bisa memadukan kedua keputusan tersebut untuk menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Siap. Oke. Berikutnya hal apa saja nih Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menantang Ibu pernah nggak? Yang menantang apa ya? Alhamdulillah kalau di lingkup SD kemungkinannya masalah-masalah itu masih bisa ditangani dengan baik lah Pak ya di dalam lingkungan intern kita gitu. Jadi tidak sampai dengan di luar sekolah. Jadi belum ada hal yang begitu menantang lah, masih dalam taraf yang wajar gitu, masih bisa diatasi. Kalau menghadapi siswa nih Bu bagaimana? Dalam menghadapi yaitu maksudnya untuk siswa untuk siswa. Jadi kalau untuk guru pun sama, alhamdulillah kebetulan kita kondusif, harmonis. Jadi belum ada masalah-masalah yang mana kalau misalnya perbedaan pendapat kecil bisa langsung diselesaikan dengan cara musyawarah tadi Pak. Jadi tidak ada masalah yang berat dan begitu menantang, alhamdulillah gitu. Berarti kan kembalikan lagi betul ya kepada figur manajerial itu sendiri ya. Betul suasana kondusif, aman, menyenangkan kepada bagaimana kita memanage. Iya. Oke, berikutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti itu Bu? Kalau untuk jadwal, saya tidak punya jadwal tertentu Pak ya. Ketika kita ada masalah berarti pada saat itu pula kita harus mengambil keputusan dan harus bertindak. Keputusan apa yang harus diambil oleh saya, dan itu harus bijak gitu aja. Mungkin barangkali memanggil kawan-kawan untuk diajak berkomunikasi gitu kan? Bisa, itu dengan cara seperti itu bisa. Tapi saya tidak mempunyai jadwal terkhusus gitu. Nggak seperti supervisi. Kalau supervisi kan saya punya jadwalnya gitu. Kalau untuk permasalahan kan kadang nggak mesti, masa sih dalam bulan ini siapa yang mau bermasalah, kan tidak bisa ditentukan seperti itu. Makanya saya tidak punya jadwal. Berarti ketika ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat ya. Betul. Terus berikutnya tadi sudah yang bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ketika hal tadi udah ya. Tadi. Oke. Berikutnya adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ibu ketika melakukan keputusan yang selama ini Ibu putuskan sebagai faktor gitu kan, seorang yang bisa membantu Ibu selama memutuskan gitu. Kemungkinan besar itu yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah guru senior yang ada di situ, yang selalu bisa membimbing saya juga, karena saya mungkin dibandingkan dengan beliau usianya saya lebih muda dari beliau. Jadi saya yakin walaupun beliau seorang guru dengan pengalaman kerja yang lebih dibandingkan saya, ya
kenapa tidak gitu, walaupun saya sebagai pemimpin gitu kan. Jadi alhamdulillah ada guru yang bisa membantu. Nah ini tadi bagaimana cara menangani apabila permasalahan itu timbul atau muncul dari anggota atau anak buah kita yang tadi lebih senior gitu, malah dia membuat sebuah treatment lah gitu kan, buat keputusan yang notabene agak bertentangan dengan kita ini. Seperti senior tersebut, bagaimana menyikapi atau menangani ini? Berbicara dengan baik-baik kepada beliau, kemudian ketika diajak bicara dengan baik-baik masih tetap tidak bisa menemui solusinya untuk menyepakati sebuah permasalahan gitu, berarti kembali kepada saya akan ambil saya ini sebagai pemimpin di situ, saya ini sebagai kepala sekolah yang mempunyai kewenangan, atas segala apa yang terjadi di sekolah. Jadi ketika tidak ditemukan, saya akan ambil kewenangan saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Siap. Ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di Dilema ITK tersebut? Dari adanya permasalahan dilema etika dan rujukan moral ini, saya bisa mengambil sebuah pembelajaran. Yang pertama itu, ambillah keputusan secara bijaksana. Bermusyawarahlah dengan orang-orang yang berkompeten ketika ada permasalahan. Kemudian musyawarah untuk mufakat, karena itu pun sesuai dengan sila keempat tadi Pak, Pancasila ya. Jadi dari tiga tadi yang saya sebutkan itu, yang pertama bijaklah dalam mengambil keputusan, yang kedua bermusyawarah dengan orang-orang yang kompeten, yang ketiga bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat. Ya mungkin bijak ini dalam arti bertanggung jawab semuanya ya Bu ya. Oh pasti. Kalau orang bijak itu insya Allah di situ ada tanggung jawabnya Pak. Betul. Karena yang dikenakan sana arti bijak ini adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua keputusan yang diambilkan. Iya. Memang dalam hal ini tidak bisa menyenangkan untuk semua pihak Ibu ya. Betul. Tapi setidaknya dalam persentase dalam rentang 1 sampai 10 ya minimal 8 atau 9 Ibu ya, sehingga bisa keberpihakan kepada siswa, keberpihakan kepada rekan-rekan guru kan, seperti itu Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya nih. Saya mohon maaf mengganggu waktu istirahat santai Ibu. Mudah-mudahan menjadi pengalaman dan support motivasi saya untuk kegiatan program penggerak ini. Oke, sebentar Ibu, terima kasih. Iya, semangat terus Pak, sukses.